dari teman-teman ekosistem channel TV, kalau mau ke negara cukup kita di sini aja. Gitu kan, di sini semua tanaman-tanaman di negara kayak seperti Ukraina, Jepang, India dan lain sebagainya itu ada di sini begitu. Jadi kawan-kawan bisa berkunjung juga di sini, berwisata. Saya ini kan sudah dicetek ini, tapi udah dibuat bibit juga atau bagaimana? Kita bisa atau langsung dibuang saja begitu? Nah, dibuang. Kalau ada yang beli saya kasih juga tuh kemarin itu waktu banyak yang datang beli interest. Minimalisir lah. Ini udah caranya untuk minimalisir ini. Ini kan kita pakai yang di dalam itu ada jenis cairan petrogenol. Nah, kemudian saya kasih ini apa namanya? Lem tikus. Jadi kalau dia dikejar oleh lalat buah ini bau petrogenol itu. Berarti dengan sendirinya nanti masuk ke sini. Iya, kalau kita tidak pakai apa namanya lem tikus ini dia akan masuk di sana dan mati di dalam udah. Di dalam dia mati. Tapi karena saya pakai lem tikus, dia akan hinggap dulu di sini. Ya, maket udah. Enggak kemana-mana tuh ya. Enggak bisa. Oh, berarti dengan sendirinya datang ke sini. Datang ke sini. Penjebak. Menarik. Luar biasa. Bro, mungkin Bapak bisa Supaya enggak rusak buahnya. Oh, khusus dan ini nggih ndak ndak. Ini kemarin kita beli datang dari Shopee ini. bungkusnya. Cover plate-nya. Nah, ini kalau enggak dikasih pembungkus, nah seperti ini udah rupanya. Akan belang-belang ya. Akan belang-belang. Crack. Nah, crack dia. Nah, nanti yang kecil-kecil yang masih kecil seperti ini kan kalau sudah dibungkus enggak akan seperti ini. Mulus dia nanti. Berarti mengganggu harga juga. Ya, sudah jelas mengganggu harga juga. Ya. Jadi Terus ini apa namanya? Tanaman apa namanya? anggur tenzan, Dari mana ini? Ukraina. Jauh dari Ukraina. Dari Jepang. 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 Oh, berarti nggak ada ya anggur asli lokal Indonesia di sini ya di Dari teman-teman ekosistem channel TV, kalau mau ke negara cukup kita di sini aja. Gitu kan, di sini semua tanaman-tanaman di negara kayak seperti Ukraina, Jepang, India dan lain sebagainya itu ada di sini begitu. Jadi kawan-kawan bisa berkunjung juga di sini, berwisata, bisa beli juga di sini begitu. Tapi yang jelas berwisata dengan hormat saja lah begitu kan. Itu juga harapan dari pemiliknya juga begitu. Apalagi besok kalau sudah mengeluarkan bunga dan buah yang banyak, insya Allah akan semakin menarik. 2 bulan atau 3 bulan yang akan datang akan lebih menarik lagi karena buahnya akan melimpah banyak. Itu yang membuat orang akan menjadi semakin apa namanya? Tertarik. Ya. Itu 25.000. Kalau yang impor itu 100 ke atas, bahkan 100 lebih. Kalau Isabel itu bibit dari mana dia? Bagus sekali namanya, kayak seperti nama artis sekali. Kemudian saya juga mendengarkan Itu istilahnya itu enggak tahu dari mana itu asalnya Isabel, cuma apa namanya? Dijadikan karena sudah beradaptasi dengan wilayah Indonesia, jadi dijadikan sebagai bibit lokal. Rasanya masam, enggak manis. kalau Bapak apa Bapak tahu asalnya dari mana? Enggak tahu asalnya Isabel ini. Cuman karena memang dia Sudah mendukung dengan iklim yang ada, bisa di sini berarti begitu ya. Iya. Terus berarti ini di masing-masing apa namanya, di masing-masing gini ini udah dicampur atau gimana sih modelnya ini Bapak? Apanya? Bibitnya maksudnya kan ini ada satu apa namanya, satu ban lah istilahnya ini. Iya. Ini satu apa namanya, satu nama bibit atau bagaimana? Atau dicampur keseluruhan? Campur semuanya ini. Tapi saya kasih tanda di sini.
Jadi ada. Nah, seperti ini. Oh, gitu. Setiap saya kasih nama. Ada ini Dixon. Kemudian ini Harold. Lihat ini. Ini Harold. Kemudian yang ini Jupe. Terus Jupiter. Jupiter. Nah. Oh, ini tanaman Nah, Jupiter. Jupiter. Yang itu ada DP. Yang ini DP. Dubos Keeping. Dubos Keeping. Terus nanti kalau Bapak Bapak panen, bagaimana caranya Bapak tahu dia ini? Karena kan ini tanaman yang berlanta begitu kan. Jadi bisa saja nanti dia ke sana, dia nanti bagaimana cara Bapak bisa mengetahuinya sehingga ini si Jupe, masa si Jupiter, itu si ini, itu si Dikon dan lain sebagainya begitu. Kita kan lihat nanti kemana arah pokoknya ini. Jadi kita akan mengetahuinya nanti. Dan jenis buahnya juga kita ketahui nanti jenisnya masing-masing. Karena sudah ada namanya, jadi jenisnya kita tahu. Insya Allah kita tahu. Nggih, mengenai jarak tanamnya niki. Mungkin Ini ada terlalu tebal, ini sebenarnya jarak tanamnya sekitar 3 meter. 3 meter. 3 meter persegi. Oh, berarti ini terlalu tebal. Terlalu tebal ini. Berarti lambat-lambat 2 Bapak akan akan dikurangi atau bagaimana? Enggak, biarkan udah. Oh, biarkan. Yang lalu biar ya, berlalu. mungkin nanti cuma sistemnya kayak bahasan Bapak yang Atau tadi tidak tuh. berpengaruh dia nanti dengan buahnya aja atau bagaimana? Karena kan Bapak bilang terlalu dekat, tidak berpengaruh dia nanti. Insya Allah enggak. Ini ini anggur ini kan nanti kalau kita pruning lebih dekat lagi supaya enggak terlalu menjalar lebih jauh. Jadi kita pruning, kita potong mungkin sampai di sini sekitar 5 atau 7 matun. Nah, jadi pendek. Jadi dia merambat sekedar enggak terlalu jauh. Jadi nanti lagi kalau sudah matang buahnya kita pruning lagi. Jadi tetap situasinya akan tetap. Terus kalau produktivitasnya itu berapa tahun kira-kira? Kayak yang Bapak sampaikan tadi bisa dia sampai 100 tahun ya. Produktivitasnya itu berapa Terus-terusan tahun? dia, tergantung sistem pemupukannya atau sistem perawatannya. Kalau kita tidak rawat, dia akan butuh makan juga. Sama seperti kita. Kalau tidak dikasih makan, mungkin tak bisa dia berbuah juga. Tapi mengenai kalau pupuk ini lebih kita condong ke alami ya. Insya Allah. Kita campur sih juga dengan kimia. Supaya ada lebih. Berarti semakin lama semakin bagus buahnya itu bagaimana? Bahkan semakin lama semakin besar dia punya buah. Ada yang sejenis tenzan itu kalau tidak salah itu kata yang sudah membudidayakannya sampai sebesar telur ayam kampung. Tapi kalau sudah 2 tahun umurnya yang tenzan, Yang tanaman yang seperti mana itu? yang tadi yang itu. Ini kalau selama ini yang Bapak analisis lah begitu Bapak. Yang dianalisis yang Oke, paling nyocok ini di sangat daerah menarik sekali ini itu teman-teman apa? tim Ekosistem Channel TV, terus ikuti kami. Yang paling nyocok selama ini mungkin di Karena kita ini kan masih baru juga. Mana yang lebih besar buahnya itu yang mungkin saya akan nanti. kembangkan. Kayak saya yang kembangkan, yang kecil-kecil buahnya ya biarkan dah. Sekedar sebagai koleksi aja nanti. Koleksi aja kalau yang kecil-kecil buahnya. Yang penting itu buahnya yang besar-besar dan manis. Seperti bilang Bapak itu kan kalau banana mungkin kurang nyocok di sini. Sebenarnya cocok aja, cuma sejenis banana monikor pinjer itu cepat kena dengan penyakit. Itu yang menjadi permasalahan. Rentan dengan penyakit. Itu yang menyebabkan kita menjadi agak enggak tuh. Biasanya yang paling bahaya hama yang mengganggu tanaman kayak gini hama apa sih? Kalau hamanya tidak cuma yang menjadi penyakitnya itu sejenis jamur. 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 Kalau musim hujan. Nah, jenisnya jamurnya Nah, jenis ini, yang kuning-kuning ini. Nah, ini jenisnya. Ini bisa menimbulkan kemacetan dari tumbuh-tumbuhan. Cara perawat solusinya jadinya Bapak? Kita semprot memakai Amistartop atau Mancozeb. Ada jenis semprotannya fungisida dan pestisida. Ada
jenis bubuk, ada jenis cair. Terus ini kalau sama ulat ya. Ini kan bekas ulat ini Pak ya, yang gini-gini. Bukan ulat itu. Bukan ya? Oh. Ada jenis kutu kumbang, tapi enggak jadi masalah. Oh, Enggak jadi masalah. enggak jadi masalah berarti dia begini. Oh. Kalau ulat selama ini enggak pernah. Ada sih ada, cuma satu dua enggak banyak. Enggak pernah saya temukan yang lain. Setiap minggu saya semprot dia. Jadi enggak pernah ada ulat. Nah ini jenis buah Jupiter. Yang kecil ini. Tapi enak rasanya, mantap. Kan enggak situ nano ya selapun daun. Jupiter itu. Lalat. Lalat buah. Lalat buah nggih. Lalat buah. Oh, bahaya jadi. Paling bahaya lalat buah ini. Waktu itu aja Kalau dia kendalanya- disengat langsung. Berarti itu kendalanya lalat buah yang paling berbahaya kalau Iya. tanaman. Makanya tapi kalau kita bungkus insya Allah enggak ada. Insya Allah enggak ada. Soalnya enggak bisa sih dia apa namanya? Sengat. Tempatnya bertelur itu. Oh, Dia nggih. bertelur di sana. Oh, iya. Jadi itu membuat dia rusak. Bisa. Oke, mungkin itu ya. Yes, itu. Kali ini mungkin kita terkait dengan eksplor wisata tanaman anggur ini ke teman-teman ekosistem channel TV. Inilah Bapak penggagas utama yang luar biasa yang nggak memiliki Satu-satunya di pengalaman. Lombok yang ini Ya. sekarang. yang luar biasa, yang tidak punya pengalaman, yang nggak pernah punya ilmu terkait dengan itu, cuma hanya belajar dengan cara autodidak begitu, dengan cara belajar autodidak, rahmat Allah. dengan rahmat Allah juga luar biasa ya, luar biasa sekali sehingga mampu menanam tanaman anggur yang 18 tadi Bapak ya bibitnya. 18 jenis. 18 jenis bibit. Itu semua bibit, bukan bibit lokal, melainkan bibit impor yang mampu menanam di sini dan mampu membudidaya di sini dan sehingga mampu berbuah. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.